Sallallahu alaihi Muhammad. Ibadah pusatnya yang ditunggu-tunggu yaitu tausiahnya dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Setiawan. Siap. Kiri, kanan. Kiri. Kanan. Kiri, siap. Udah jadi nantinya. Sudah. Nah, kita buka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puja yang kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji bareng dengan saudara-saudari seiman di Hong Kong, setanah air. Mudah-mudahan gak cuma ketemu di sini tapi nanti juga di surganya Allah. Salam, semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sahabat kita istiqomah meniti sunnahnya insyaallah. Terima kasih kami pada seluruh jemaah yang sudah hadir dan juga para panitia yang jadi wasilah diadakan majelis ini. Semoga semuanya diberkahi Allah. Judulnya apa? Depan kelihatan? Jagalah sholatmu. Iya, jagalah sholatmu maka Allah akan jaga. Tadi sudah dibacakan ayat Isra Mi'raj ya, surat ke-17 Al-Isra di ayat pertamanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sampai situ dulu. Kita bahas Isra Mi'raj dulu ya. Masih semangat tidak? Ada yang baru pertama kali ketemu? Ya kadang-kadang berarti udah pernah lihat. Gak bosan. Ya udah yuk lanjutnya. Yang baru pertama kali jumpa, salam kenal, mohon doanya. Salam kenal. Udah bentar aja. Di sini juga kan nggak mungkin sambil makan. Jadi kepotong-potong. Sedangkan waktunya udah makin mepet. Ya. Dan makasih ya Bu. Mau nggak? Puasa. Masya Allah. Kasih ya Bu. Udah kan gak ada lagi nih? Udah ya. Maksudnya biar gak kepotong-potong ya. Sekali ya. Ya. Isra Mi'raj. Isra
kalau secara bahasa perjalanan di malam hari. Ya. Jadi kalau secara bahasa nanti kalian dari tempat tinggal malam-malam keluar membeli ya roti misalkan ke yang jualan roti di luar di malam-malam, ya itu juga Isra. Secara bahasa, secara istilah adalah diperjalankannya Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi biasa bahasan itu dibagi dua, secara bahasa dan secara istilah. Ya, yang kedua Mi'raj secara bahasa adalah alat naik. Gue lagi alat naik. Jadi kayak contoh tangga, eskalator, secara bahasa itu alat naik. Ya, tapi kalau secara istilah diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha, menembus 7 langit. Ya. Nah, itu secara bahasa. Sekarang ayatnya diawali dengan kata Subhanak, Maha Suci. Ya, Maha Suci Allah. Perhatikan bahwa kalau misalkan ada ayat yang di depannya diawali dengan Allah menyucikan dirinya dulu dengan Subhanak, maka apa yang akan disampaikan itu Allah telah mempertaruhkan kesuciannya, bahwa apa yang disampaikan adalah kebenaran. Sehingga meskipun nanti ayatnya menurut akal kita kayak nggak masuk akal, tapi Allah menyucikan itu semua dari segala. Allah nggak mungkin dusta, karena Allah udah menyucikan dulu nih. Ini Maha Suci Allah. Tuh. Dan yang akan disampaikan ini meskipun menurutmu nggak masuk akal, tapi pasti benar, karena Allah nggak mungkin bohong. Ya, kayak misalkan kita kalau mau nyampein sesuatu dan kita tahu yang kita sampaikan bisa jadi kayaknya orang nggak percaya, kita sumpah dulu, sumpah beneran demi Allah. Ya. Yakinkan dulu. Nah, selanjutnya subhanallazi asra. Nah, asra memperjalankan. Nah, kalau sesuatu kan ada subjeknya, ada pelakunya, ada objeknya, ya. Kalau dalam bahasa Arab ada fa'il, ada maf'ul bih, ya. Contoh, saya memindahkan botol. Yang mindahin siapa? Ya. Yang dipindahin apa? Nah, dalam hal Isra Mi'raj itu yang memperjalankan siapa? Yang diperjalankan? Iya, bi'abdihi, hambanya di situ adalah Rasulullah Muhammad SAW. Misal kayak gini Bu, ini biar gampang ya. Ada semut ngobrol sama semut. Semut ini tinggal di Jakarta, ya. Terus semutnya bilang ke semut yang lain, tadi jam 6 pagi aku berangkat ke Bandung, jam 12 aku udah di Jakarta lagi. Menurut semut yang mendengar cerita si semut, bohong, ngaco. Kamu kan semut, jalannya pelan, kecil, masa iya sih bisa begitu? Padahal si semut nggak bohong. Si semut itu dia lagi di tembok tadinya, terus nemplok ke jaketnya si bapak yang itu. Iya kan? Si bapaknya naik mobil pagi, tol kosong, Jakarta, langsung nyampe Bandung, ambil undangan doang, pulang lagi jam 12 sudah nyampe Jakarta lagi. Bohong nggak semutnya? Iya. Cuman karena si semut mendengar pakai logika semut, nggak masuk akal. Tapi kalau misalkan itu tadi pakai standar kecerdasan manusia, masuk akal kan? Nah, ini kalau kita ngelihat Isra Mi'raj pakai akal kita manusia, oh iya. Makanya kan Allah tegasin dulu, yang memperjalankan siapa nih? Kayak contoh tadi, yang berangkat ke Bandung si bapak pasti semut. Ya jadi nggak bisa pakai standar semut, karena yang gerak semut, yang jarak si bapak. Ya. Nah ini Isra Mi'raj yang pengen itu terjadi Allah atau Rasulullah? Allah. Jadi ya bukan karena Rasul tahu-tahu diajak. Ya, diajak. Jadi kalau misalkan kecuali itu karena Rasulullah, ini tahu-tahu ya memang udah Allah gariskan nanti di situ kan terima mandat untuk sholatnya yang tadinya diminta 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya. Nah, karena dari sini dulu ketika akhirnya sudah pakai standarnya Allah yang ya segala hal mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit, jadi masuk akal. Ya, jadi masuk akal. Lanjut. Dan di situ pun ditegaskan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, di situ diakuin sebagai hambanya. Nah, ini dia renungannya adalah kita kadang ngaku-ngaku aku hambanya Allah, secara hakikatnya iya kita hambanya. Tapi kadang kalau mau jujur bisa jadi kita ngelakuin hal-hal yang membuat kita kurang layak disebut hambanya Allah. Ya.
Seperti misalkan gini deh, kalau pertanyaannya diganti kan, apakah Allah ngakui kita sebagai hambanya juga? Atau misalkan gini, kita ngaku misalkan kenal sama Jackie Chan. Ibu kenal Jackie Chan? Ya. Tahu kan? Ya. Maksudnya, tapi kalau pertanyaannya diganti, Jackie Chan kenal sama ibu? Nah, di sini Allah sudah menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah hambanya, ya, hamba pilihan. Nah, ini juga supaya kita, ketika kita pengen ngaku aku ini adalah hambanya Allah, ayo maka layakan diri kita untuk supaya bisa benar-benar layak jadi hambanya Allah. Ya. Hikmahnya lagi selain itu, ya. Dulu kita kalau misalkan kita ada di zamannya Isra Miraj itu ya tidak seperti sekarang tuh, tidak ada kendaraan adanya hanya kuda, unta, ya tentu listrik belum ada dan yang lain-lain ya, media dakwah belum ada. Nah, tahu-tahu dapat tugasnya harus sholat sehari 5 kali. Itu pun sebelum sholat gak bisa langsung sholat, harus taharah dulu, bersuci dulu. Dan perintahnya di padang gurun yang sekering itu mau nyari air di mana? Ya, sulit. Maka kalau mungkin jujur kita ada di zaman itu, mungkin aduh nambah lagi aja di tugas ini. Ya. Tapi ternyata kalau kita baca mata sejarahnya, para sahabat Nabi malah senang. Kenapa? Karena jadi punya akses langsung menyampaikan apa yang kita pengen ke Allah. Beres sholat tuh atau sebelum di sujud rakaat terakhir kan itu juga disebut waktu paling mustajab doa juga. Atau tasyahud setelah beres bacaan tasyahud terus sebelum salat. Ya. Karena umat-umat Nabi terdahulu itu kalau pengen menyampaikan sesuatu ke Allah harus lewat nabinya. Contoh yang di Al-Baqarah itu yang Nabi Musa merintahin untuk supaya motong sapi betina kan. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Itu ditanya, wahai Musa, tanyakan kepada Tuhanmu, lewat Nabi Musa. Ya, ini membuat kita misalkan tidak ketemu, dan kita jelas tidak ketemu Rasul karena beda zamannya. Beliau sudah wafat beberapa abad yang lalu, tapi bismillah, kita masih punya akses ke Allah sholat. Ya, tinggal masalahnya satu, kita yakin nggak ke Allah yang ini? Ya, karena ya pun ada yang badannya gerak sholat, tapi ya mungkin ya pikirannya kemana-mana. Ya. Jadi, yuk, aslinya kan kita diciptain salah satu tujuan utamanya untuk ibadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi aslinya kakak-kakaknya ini ada yang kerja di luar sana, juga ada yang jualan, ada yang jadi ibu rumah tangga, dimanapun hamba-hamba Allah itu berada. Aslinya apapun yang dilakuin itu cuma ngisi waktu luang, nunggu tugas kita yang asli, sholat. Sambil nunggu waktu luangnya silakan, ada yang mau sambil dagang, ada yang mau sambil nulis kalau dia penulis buku dan lain-lain. Ya, jadi jangan disia-siakan. Ya, silakan minta apa aja, dijaga. Dan kalaupun awalnya udah 5 waktu nih kok, maka gimana nikatin waktunya tepat waktu. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kan jawabannya 3 ya. Yang nomor 2-nya birrul walidain, yang ketiganya jihadu fisabilillah. Tapi yang pertama, yang kesatunya ternyata sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi jangan ditantang ya. Apalagi ditantangnya untuk sesuatu yang dia sebetulnya nggak darurat, kecuali misalkan ibu dokter lagi azan, ada pasien harus benar-benar dibedah saat itu juga, kalau nggak bisa lewat nyawanya. Oh itu beda, itu ada uzur, maka diberikan rukhsah keringanan. Tapi kalau misalkan kita, tar dulu deh, ini tanggung kok 2 episode lagi, nah ini kurang ahsan ya. Yang butuh itu kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Enggak, sebagaimana kitanya kan, kalau kita lagi butuh sama orang juga kan kita yang bela-belain datang ya.
dateng khusyuk. Kan orang nih mau minjem duit kan khusyuk. Dan gak akan langsung, pasti memuji dulu. Ya, iya anaknya cantik ya. Ibu kayak awet muda loh. Berapa sih bu usianya bu? Ih bisa aja aku udah 42 loh. Kayak 41,5 ya bu. Poin utamanya biasanya terakhir bu. Boleh nggak $1.000 dulu ya? Ya. Loh, Al-Fatihah juga ngajarin gitu. Al-Fatihah berapa ayat? Al-Fatihah berapa ayat? 5 ayat itu muji Allah dulu. Permintaannya 2 ayat terakhir. Nah, tapi itu dipraktekinnya ke Allah, jangan ke orang. Meskipun iya, ini kita pengen minjem duit ke orang, datang-datang teh, baru diusilakan masuk, gimana nih? 1 juta dulu sih. Itu kan nggak enak ya. Udah gitu nggak yakin lagi ngeremehin nih di sana. Iya, jadi sebetulnya saya kesini pengen minjem duit, tolong ini pinjemin saya 10 juta, tapi muka kamu kayak nggak punya duit ya. Coba kira-kira dipinjemin apa diusir? Iya, jadi harus yakin. Kan yang mahal tuh yakinnya. Ya. Kayak contoh ya. Kita kalau bicara hukum, ini kita ngaji ya. Ngaji biasanya dapat 2. 1 dapat ilmu, 2 dapat yakinnya bertambah. Nah masalahnya kalau ilmu kan sekarang canggih, ibu punya internet bisa cari, mau nonton kajian siapa aja, bahkan yang sudah wafat pun masih ada kajiannya, Buya Hamka, Kiai Haji Zainuddin MZ, masih ada ya. Nah yang mahal tuh yakinnya, karena sebetulnya ilmu orang tahu kayak contoh ya, orang yang pada nyolong korupsi, kira-kira mereka udah tahu belum sih kalau korupsi itu buruk? Tidak mungkin ditangkap KPK. Dia jawab, kenapa kamu nyolong? Oh, nyolong duit rakyat itu nggak boleh. Atau suami selingkuh digerbek sama anak istrinya di kamar hotel. Ditanya, abang kenapa selingkuh? Oh, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Tahu, udah pulang. Ya nggak mungkin dong. Tahu nggak dia hukumnya apa? Yang kurang apa? Yakinnya kan. Dan mesti nambah yakinnya, yakin ke Allah. Kalau udah yakin mahal soalnya. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, kira-kira beliau udah tahu belum kalau api itu panas? Pasti tahu dong. Masa itu benda apa ya? Masuk kan nggak mungkin. Ya. Udah tahu. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya bakal mati, gak usah pakai api ini pun saya bisa mati. Ya. 2, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api, mau gunung meletus, mau tsunami, mau apapun, kata Allah gak mati, pasti saya gak mati. 2. 3, kalau kata Allah, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah, tapi tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas, maka Allah jadikan api dingin untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Nah kita bisa jadi kurang yakinnya. Ya. Kayak tadi kita pengen minta tolong ke orang, kitanya tapi nggak yakin. Bu boleh pinjam duit nggak bu? Tapi ibu kayak susah gitu muka ibu. Jadi kan kurang ajar ya. Giliran butuh, ibu misalkan punya teman, setiap lagi senang-senang gabungnya sama grup yang itu, giliran ada susah nyari ibu. Ada yang gitu. Kan ketika itu terjadi, jiwa julid ibu bergejolak kan. Orangnya datang pun mungkin kita nunjuknya pakai bibir. Ya. Udah lahir, tingkatin keyakinannya ya. Allah
mudah segalanya bagi Allah. Dan meskipun perlu proses bagi kita untuk memahami semuanya, semua pasti punya masalah ada ya. Sholat gak sholat, nurut gak nurut, pasti ada masalah, betul? Cuman ya Allah, nih yang detik ini juga di luar sana, ada nggak orang lagi bermaksiat saat ini juga? Tapi mereka tetap dapat rezeki nggak? Dari siapa rezekinya? Terus ini ibu udah nurut sama Allah, Allah malah jadi pelit gitu sama ibu? Gak mungkin benar. Gak mungkin, ya. Ada yang ngerasa Allah pelit ke diri kalian masing-masing ada? Nggak ada. Ya, karena pasti gak mungkin di luar batas kemampuan kita. Yang bedain sudut pandang kebahagiaan. Contoh. Pernah ada bapak bilang gini, kok senang ya, kata guru saya, kalau ada yang ngobrol kita harus menghormati dengan cara memperhatikan. Ya udah, silakan, saya gantian, saya memperhatikan dulu. Sudah tenang? Si kalem atau ibu gitu kan. Lanjut ya. Ada bapak bilang kayak gini waktu itu, kok 2023 bagi saya adalah tahun yang sial. Saya tanya, kenapa memang Pak? Dijawab, habis saya diturunin dari jabatan. Saya bilang, perasaan Bapak tahun 2023 naik jabatan 3 kali, turun baru sekali, Pak. Kok sial? Ya. Dan kita pasti tahu, kenal orang, ada orang yang seumur hidup gak pernah menjabat apapun, gak pernah jadi direktur, gak pernah jadi majelis taklim ketuanya, bahkan ada yang jadi ketua grup WA pun gak pernah. Ya. Padahal menjadi ketua grup WA adalah mudah, ibu tinggal bikin grup sendiri. Ya. Terus selebrasi ya setelah terima jabatan, ibu sambil pakai mahkota, ya. Tapi dia nggak pernah menyebutkan hidupku sial, enggak. Maka ya sudah, ya bahagia itu apa yang ada di hatinya, ya. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Padahal kan ilah itu bukan Tuhan. Tuhan dalam bahasa Arab itu Rob, ya. Robbi Tuhanku, Robbana Tuhan kami, ya. Kalau ilah itu lebih tepatnya ilahinna sahabat, sesembahan manusia, ya. Nah, namanya ilah ini maknanya luas. Salah satunya adalah apapun yang mendominasi hati kita. Jadi bahagia kita tuh tergantung itu. Misalkan, kok dia ketinggalan sholat, baik-baik aja sih, gak pernah nangis, tapi waktu duitnya hilang nangis, berarti di hatinya. Yang muda-muda yang diputusin pacar karena